Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purwoso Songko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah bentuk menuju bahagia. Baik, kali ini saya masih di sekitar tempat tinggal saya di situs Sirah Keteng Bedingin. Beberapa bulan yang lalu ketika dilakukan penggalian di pemandian kuno Sirah Keteng ini, menurut keterangan dari Pak Kades juga beberapa warga yang waktu itu sempat saya temui sekitar bulan Desember, ditemukan satu artefak baru, namanya watu dakon, ya, batu dengan lubang-lubang. Itu adalah sebuah petunjuk ilmu astronomi Jawa. Kita akan lihat seperti apa bentuknya. Ikuti terus. Salam budaya. Pemandiannya ini, jadi pada tahun 80-an ini tempat ini masih moncer, ya, masih ngetop sebagai salah satu pemandian di wilayah Ponorogo. Nah, waktu itu tempat-tempat seperti ini masih bisa dibilang langka. Kalau di kota ada kolam renang Tirto Menggolo, kemudian di Badekan ada Kucur. Kucur itu juga sebuah kolam renang di tengah hutan waktu itu. Nah, kemudian ada lagi, ini dulu namanya terkenal dengan sebutan Beji Keteng. Ini sudah dibangun, ini sudah dibentuk dengan bangunan baru, gerbangnya ala-ala candi, dengan batu bata asli made in Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Tempat ini konon dulunya juga merupakan sebuah pemandian di era Kerajaan Wengker, ya, atau barangkali Kediri, sekitar tahun 1100-an. Sri Jayawarsa Digwijaya Sastra Prabu, demikian rajanya, Maharaja waktu itu, begitu. Nah, ini ada ornamen apa gitu, apa gitu jenenge, kayak gentong gitu loh, yang dibuat seperti ini, kena gundelok jero. Nah, kalau dari sini begini, ini untuk nginjen gitu, untuk nginjen bagian dalam. Nah, kita akan lihat ini penemuannya. Yang ditemukan itu batu pipih ini. Nah, ini terletak di bawah ini dulu. Di bawah ini ada jalur sungai bawah tanah menurut informasi yang kami dapatkan. Nah, ini ini adalah kadang dikenal sebagai watu dakon. Kenapa disebut watu dakon? Karena permukaan batu pipih itu berlubang-lubang seperti papan untuk mainan dakon itu. Nah, itu makanya disebut watu dakon. Akan tetapi sebenarnya menurut beberapa sumber yang bisa dipercaya, bahwa watu dakon itu sebenarnya rata-rata lubangnya sejumlah 30. Ya, lubang utamanya yang kecil-kecil itu sejumlah 30. Kemudian ada lagi 7 lubang sama 5 lubang atau gimana itu. Kalau 30 lubang itu adalah untuk menandai perhitungan astronominya orang Jawa, Pranoto Mongso atau apa itu. Di Jawa itu ada konsep pawukon, ya, konsep pawukon. Jadi segala satu aktivitas orang Jawa kadangnya dihitung berdasarkan pawukon atau wuku yang sedang berjalan. Satu wuku itu 7 hari. Seminggu itu satu wuku, mulai dari sito, landep, ukir, kurantil, tolu, gumbrek, dan lain sebagainya, wari gagung, wari galit, julung wangi, julung sungsang, sampai terakhir pada watu gunung. Nah, konsep pawukon sendiri sebenarnya di beberapa waktu kemarin sempat saya pentaskan dalam bentuk pagelaran wayang kulit, ya. Itu lakonnya Prabu Watu Gunung itu sebenarnya juga mengisahkan ini. Nah, di dalam wuku pertama dikenal wuku Sinto. Kenapa wuku Sinto? Karena Sinto itu sosok yang paling tua di antara ke-30 orang yang namanya kemudian menjadi nama pawukon di Jawa. Sinto itu ibunya Watu Gunung sekaligus akhirnya menjadi istrinya Watu Gunung karena ketidaktahuannya. Nah, gitu. Nah, saat terjadinya pawukon, Dewi Sinto itu menangis selama 7 hari. Sinto Basundari. Itu karena dia kehilangan suami sekaligus kehilangan anak-anaknya, mati semua kan. Itu selama 7 hari 7 malam Dewi Sinto itu menangis.
Itu karenanya kenapa di Wuku Sinto orang Jawa selalu meyakini akan selalu turun hujan atas kehendak Allah tentu saja. Dan itu memang benar. Sepanjang yang sudah saya ingat, setiap kali Wuku Sinto ora ketang sekali dalam 1 minggu itu pasti hujan, meskipun kemarau. Seperti juga bulan kemarin, 2 bulan kemarin ya, Wuku Sinto itu juga hujan. Padahal ini kan kemarau lagi puncak-puncaknya, tapi ya hujan. Nah, kuasanya Gusti Allah seperti itu. Kita tidak tahu ada rahasia apa di belakangnya. Benarkah ada pergeseran energi yang ketepaan atau bersamaan dengan datangnya Wuku Sinto? Akan tetapi orang Jawa melihatnya sebagai sebuah cerita yang memang ada sangkut pautnya dengan tradisi yang sudah terjadi. Seperti halnya ketika Dewi Sinto nangis karena kehilangan suami tadi, saking sedihnya 7 hari 7 malam nangis, dampaknya ketika Wuku Sinto hujan. Nah, itu mitos ya, itu mitos. Tapi di balik mitos, yang pasti selalu ada rahasia pengetahuan yang kita belum ketahui. Jadi jangan buru-buru menjas bahwa segala sesuatu sing koyok klenek itu musyrik, syirik dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kita sebagai kaula muda sedikit harus lebih kreatif dalam menggali hal-hal yang tersembunyi. Jangan dikit-dikit musyrik, dikit-dikit syirik. Pengetahuan kita tidak akan berkembang karenanya. Syirik memang sesuatu yang dilarang ya. Dalam ajaran agama yang saya yakini, dalam hal ini Islam memang dilarang. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Akan tapi kita di sini bukan menyekutukan, akan tapi kita menghormati mitos, kemudian berusaha mengetahui apa sih sebenarnya rahasia di balik mitos itu. Nah, saya juga menyarankan jangan sekali-sekali sedulur pemirsa semuanya mempercayai suatu hal yang seperti itu. Tapi kita wajib menghormatinya. Wala tusyrik billah, dan jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Itu nasab dawuh Gusti Allah. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, kembali ke ini tadi, kenapa di tempat ini ditemukan seperti ini, Watu Dakon di Bedingin Sampit. Berarti bisa jadi di sekitar tempat ini dulunya merupakan lahan pertanian sangat subur, gitu. Lahan pertanian yang sangat subur. Karena pawukon hampir-hampir selalu digunakan untuk menghitung pola cocok tanam dan lain sebagainya, gitu. Selalu digunakan untuk nandur-nandur dan lain sebagainya. Dan itu hanya akan dijumpai di wilayah yang tipikal tanahnya subur. Nah, ora subur kan ya tidak mungkin lah untuk digunakan sebagai lahan pertanian, sehingga harus diberi penanda seperti ini. Di samping ini dulu pada tahun 1970-an sudah ditemukan namanya prasasti Sirah Keting. Tidak tahu ya kenapa kalau disebut Sirah Keting. Padahal namanya Sirah Keteng. Apa mungkin distorsi atau apa, kita belum tahu. Tapi yang pasti nama resminya memang prasasti Sirah Keting. Nah, Keting sendiri adalah salah satu desa kuno yang pada masa tahun 1700-an sempat dijadikan ibu kota sementara kerajaan Kartosuro. Ketika Sinuhun Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo selama 3 tahun, ibu kota kerajaan Mataram Kartosuro itu dipindahkan ke wilayah Ponorogo, bertempat di sebuah desa yang namanya Keting. Apakah Keting itu Keteng ini ataukah mana, kita belum tahu. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu akan ditemukan lagi penemuan-penemuan baru dalam bentuk prasasti atau batu-batu seperti ini, ataupun juga tulisan-tulisan seperti Keting tadi kan muncul dalam tulisan di keraton sana. Nah, oke, matur nuwun ya. Ini liputan kita tentang penemuan Watu Dakon di Komplek Pemandian Sirah Keteng, Desa Bedingin, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Sungguh jadi tambahan wawasan bahwasanya di tempat ini juga ada hal-hal yang sangat menarik dan tentu saja berharga yang terkait dengan sejarah perkembangan negara kita. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.